Peringatan BMKG tentang kemarau basah yang akan melanda lebih parah, rupa-rupanya bukan peringatan biasa. Sebab tanda-tanda bencana yang jauh menakutkan, muncul tanda-tandanya dari kartu tarot Edi Darko dan Ahmad Oksavia. Bukan hanya bencana akibat kemarau basah yang menunjukkan tanda bahaya, tapi juga kondisi sosial politik dan ekonomi yang mengalami turbulensi. Sektor ekonomi akan mengalami keruntuhan paling parah setelah pertengahan tahun nanti. Jadi semua harus berhati-hati, termasuk dalam menggunakan uang. Lebih baik ditabung atau dijadikan aset yang mudah diuangkan. Lantas benarkah akan banyak terjadi peristiwa kecelakaan maut? Mengapa ada pesan untuk menghindari perjalanan jauh? Lalu apa yang harus dilakukan menghadapi banyak bencana dan segala mara bahaya yang ditimbulkan situasi krisis ini? Menjelang pertengahan tahun 2025, para ahli BMKG sudah menyampaikan situasi tidak menentu akibat terjadi kemarau basah. Sebuah musim yang sudah masuk kemarau, namun masih banyak dihiasi hujan lebat. Kesimpulan para peneliti ini rupa-rupanya juga senafas dengan banyak pertanda buruk dari kartu tarot yang dibuka Edi Darko dan Ahmad Oksavia Rahman. Kemarau basah bahkan akan memberi rencana yang jauh lebih pedih. Sebab hujan di musim kemarau justru memicu terjadinya banyak kejadian tak terduga. Belum lagi soal virus yang sangat mungkin hidup di musim seperti itu. Kondisi akan semakin memprihatinkan karena bukan hanya bencana yang memberi ancaman, karena perekonomian juga mengalami kejatuhan paling buruk. Lalu apa yang harus dilakukan di tengah runtuhnya sektor ekonomi? Benarkah akan banyak terjadi kecelakaan sehingga ada pesan untuk menunda perjalanan jauh? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memasuki akhir bulan kelima tahun 2025, tiba-tiba para ahli BMKG menyampaikan kondisi alam yang tidak baik. Sebab saat ini, bumi memasuki musim kemarau basah. Sebuah situasi tak menentu, karena di musim kemarau masih sering datang hujan lebat. Kemarau basah yang disimpulkan para peneliti langsung mendapat respon dari kartu tarot yang juga memberi petunjuk yang sama. Bahkan ahli tarot Edi Darko membaca, kemarau basah akan lebih parah dalam memberi bencana. Cuaca yang kering kemudian tiba-tiba basah oleh hujan jauh lebih berbahaya karena bisa membawa banyak kemungkinan buruk. Apalagi cuaca ekstrim semakin sulit diprediksi, sehingga yang bisa menolong hanyalah sikap hati-hati. Sekaitan dengan cuaca yang masuk fase kemarau basah juga menjadi perhatian ahli tarot Ahmad Oksavia Rahman. Sebab di musim kemarau itulah akan terjadi banyak hujan yang berpotensi mengakibatkan banjir bandang. Kondisi akan semakin berbahaya karena banyak orang yang tidak siap menghadapi banjir yang tak disangka-sangka kedatangannya. Beberapa daerah yang rawan mengalami banjir adalah Pontianak, Balikpapan, dan Makassar. Jakarta juga tidak akan luput dari luapan air. Meskipun jauh lebih ringan dari sebelum-sebelumnya, tapi tetap membuat banyak kerugian. Bencana yang berhubungan dengan air akan mencapai puncaknya di bulan Juli hingga Agustus nanti. Sementara kemarau datang terlambat di akhir tahun, yang akan terus sambung menyambung hingga di musim penghujan tahun depan. Kalau dari kartu ini ya, dari kartunya, kalau aku sih melihat yang dibilang tahun 2025 itu kan basah ya, berarti kan musim penghujannya itu memang lebih tidak konsisten ya, ibaratnya kayak udah musim kemarau tapi kok masih musim hujan gitu kan. Nah aku sih melihat memang nanti ada beberapa titik di wilayah Indonesia itu akan kena banjir, utamanya itu paling parah itu di Kalimantan gitu. Kalimantan sama Jawa ya, Jakarta, Jabodetabek. Untuk tahun 2025 itu memang musimnya ya, atau cuaca itu memang nggak bisa ketebak ya. Jadi di musim penghujan aja itu masih ada kemarau panjang.
Nah begitu pula sebaliknya di musim kemarau masih ada hujan gitu, jadi nggak ketebak. Nah dampaknya itu adalah ya itu pertama banjir juga, bahkan nanti itu di akhir-akhir tahun masih ada yang namanya kekeringan. Puncaknya musim penghujan itu aku melihat itu di bulan-bulan Juli sampai Agustus, itu ada nanti kena banjir. Jangan salah menduga, kemarau basah yang berbahaya bakal semakin lengkap dengan memberi kesengsaraan. Karena ditambah bencana-bencana lain, termasuk gempa bumi yang tidak bisa dihindari. Juga gunung meletus yang bisa terjadi kapan saja tanpa pernah bisa diperkirakan. Indonesia yang berada di zona rawan bencana memang tidak bisa jauh-jauh dari gempa dan letusan gunung api. Ini yang harus selalu diantisipasi dengan tidak lengah menjaga kehati-hatian. Akan banyak beberapa kayak bencana-bencana yang tiba-tiba terjadi gitu. Yang tiba-tiba kok ada bencana kayak gempa bumi, terus terjadi banjir, terjadi gunung meletus kayak gitu. Lebih berhati-hati untuk bulan September itu akan terjadi namanya kayak gempa ya, ada gempa di beberapa titik ya, utamanya itu di wilayah Jawa, Sulawesi sama Sumatera. Itu ada gempa di bulan September. Untuk bulan Oktober itu akan terjadi yang namanya kayak ada gunung meletus ya, kayak erupsi gitu. Itu di Pulau Jawa, perbatasan Jawa ke Sumatera itu ada erupsi di bulan Oktober. Terus kalau untuk kebakaran hutan itu terjadi di bulan Agustus. Apa boleh buat, semua bencana dan segala rupa malapetaka tidak semata karena semesta. Semua datang diundang oleh para pecundang, manusia-manusia jumawa yang abai merawat alam. Bencana-bencana besar yang tak pernah diduga-duga, apa boleh buat, adalah karma yang memang harus ditebus. Inilah balasan dari ketamakan yang diperbuat umat manusia. Semesta dan para penjaga gaibnya saat ini sedang bersekutu mengirimkan semua yang menakutkan. Oke, kalau aku sih melihat di kartunya ya, bahwa kenapa sih sekarang seperti ini sering terjadi seperti hal-hal yang seperti ini gitu, karena itu perlakuan dari manusianya gitu loh. Jadi ibaratnya mungkin karma ya, karma akhirnya mungkin ada beberapa kayak apa ya, dapat karma dari mungkin dari dewa atau mungkin dari hal-hal yang mistis juga gitu loh. Jadi kayak banyak sekali kayak kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia yang berdampak karma gitu. Jadi kayak pertanda aja gitu loh, bahwa manusia itu lebih menjaga gitu loh, lebih menjaga dan lebih memperbaiki diri gitu. Karena kalau misalnya manusianya memang sudah tidak bisa menjaga dan tidak bisa memperbaiki diri, itu akan makin parah nantinya dengan karma-karma yang ada dan peristiwa-peristiwa bencana yang lebih kejam gitu loh. Karena itu semua adalah teguran. Sikap tamak mengumbar jiwa jumawa serta abai pada harmoni semesta juga mengakibatkan rusaknya banyak tatanan hidup. Secara sosial, politik dan ekonomi, situasi tak kalah berat. Ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, serta konflik politik bakal mewarnai hari-hari selepas pertengahan tahun. Suasana panas akan datang dari demonstrasi-demonstrasi besar yang berdampak tidak bagus untuk semua sisi kehidupan. Terus aku juga melihat di tahun ini ada peristiwa besar ya yang akan terjadi kayak demo besar-besaran gitu. Terus kalau untuk perihal di negara sendiri juga itu mungkin akan ada kekacauan antar kayak perbedaan-perbedaan gitu. Itu juga mengakibatkan hal-hal yang tidak bagus gitu nantinya. Banyak bencana memang sesuatu yang niscaya bagi Indonesia. Tapi di tahun ini, apalagi menjelang pertengahan tahun, semakin banyak bencana yang tak terduga, termasuk dampak kemarau basah yang barangkali akan jauh lebih parah. Tapi benarkah perekonomian kita juga akan mengalami kehancuran? Musim yang salah memasuki fase cuaca yang sulit ditebak, serta kondisi alam yang tak menentu terus menggerus energi kita semua. Hati-hati saja tidak cukup, sebab masih ada kondisi yang membuat jeritan kian mencubit isi hati. Jeritan akibat krisis ekonomi yang tidak bisa dihindari. Imbas situasi politik global yang memanas,
ternyata dirasakan hingga rakyat yang tidak tahu apa-apa. Kartu tarot yang dibaca Ahmad Oxavier Rahman memberi pesan agar saat sudah memasuki pertengahan tahun untuk meningkatkan kewaspadaan. Jangan boros, jangan membelanjakan uang untuk hal yang tidak perlu. Sebab krisis bukan hanya mengancam, tapi diperparah dengan gelombang PHK yang sangat besar. Kalau untuk perekonomian di pertengahan tahun sampai akhir tahun, aku lihat memang agak sedikit memburuk ya, karena aku melihat ada beberapa perusahaan-perusahaan memang itu memphk-kan karyawannya besar-besaran ya. Terus yang kedua, aku juga melihat harga emas itu akan naik lagi di penghujung tahun. Seperti yang kemarin terjadi, itu terjadi lagi nanti di penghujung tahun. Terus aku melihat juga mungkin harga kayak BBM ada kenaikan juga nantinya besar-besaran. Terus harga-harga bahan pokok juga seperti itu. Jadi nanti di bulan-bulan 9 sampai Oktober itu akan ada kenaikan banyak ya untuk di bahan pokok gitu. Seperti kayak sayur-sayuran, beras gitu. Bencana alam dan krisis ekonomi bagai pemangsa paling dikdaya yang membuat kita kehilangan daya. Dan hati-hati juga menjadi pesan penting Denny Darko, sebab rangkaian kesulitan hingga bencana yang bertubi-tubi akan membuat suasana bertambah parah. Mengapa? Karena dibarengi dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu di luar negeri yang menyebabkan sebuah gejolak perekonomian ini sedang terjadi di Indonesia dan semakin besar. Jadi saya merasakan jumlah PHK ini akan meningkat. Perusahaan-perusahaan ini banyak yang akan gulung tikar. Ini bukan karena keinginan mereka, tapi karena respons dari kondisi geopolitik di internasional yang memang tidak menentu dan memerlukan sebuah penyesuaian yang pasti tidak menyenangkan banyak pihak. Lalu bagaimana cara bertahan hidup di tengah banyak bencana dan segala krisis kehidupan? Mengapa ada pesan untuk menunda perjalanan jauh? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Tekanan ekonomi memang semakin berat akibat kondisi krisis yang tak mudah diatasi. Situasi kian genting karena semesta juga sedang menunjukkan wajahnya yang paling garang lewat banyak bencana besar. Mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan buruk adalah cara bertahan paling baik. Caranya dengan tidak melakukan hal-hal yang hanya menggali jebakan mematikan. Pegang uang dengan kuat agar di saat krisis bisa tetap bertahan hidup. Di masa sulit seperti hari-hari ini, yang paling bijak dalam menggunakan uang ialah tidak boros atau tambah aset yang memiliki likuiditas tinggi. Supaya kita bisa bertahan ya dengan ekonomi kita yang seperti ini, pertama itu kalau boleh misalnya punya tabungan, harus punya tabungan. Terus yang kedua harus beli aset gitu. Itu bisa membantu untuk bisa bertahan dengan ekonomi kita yang tidak stabil sekarang. Tidak hanya kondisi krisis yang harus diantisipasi dengan baik. Sebagai ahli tarot, Ahmad Oxavier juga menyarankan untuk tidak sering melakukan perjalanan jauh. Sebab kartu-kartu tarot yang dibaca memberi sinyal kurang baik di perjalanan. Akan banyak terjadi kecelakaan, tidak hanya di jalan raya, tapi juga di laut dan udara. Sementara itu, sikap terbaik menghadapi segala kemungkinan bencana ialah waspada. Siapkan diri menghadapi hal terburuk. Selebihnya, serahkan hidup dan mati hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi pertolongan. Untuk bencana, aku sih melihat karena nanti juga itu akan ada bencana kayak transportasi ya, kayak ada kecelakaan di tol, kecelakaan pesawat juga. Jadi mungkin lebih mengurangi di akhir tahun perjalanan ke luar negeri atau perjalanan domestik yang jauh gitu. Apalagi juga mengurangi perjalanan kayak lewat tol yang lumayan jauh gitu. Itu dikurangi juga karena ada beberapa nantinya kecelakaan besar di tol dan di pesawat gitu. Bahkan di kereta juga ada nanti di akhir-akhir tahun. Di kartuku juga di sini lebih menyarankan untuk lebih banyak berdoa gitu, lebih dekat sama Tuhan, lebih banyak ibadah kayak gitu kan, supaya terhindar dari bencana itu. Sudah masuk musim kemarau, tapi bukan kemarau biasa, melainkan kemarau basah. Jadi hati-hati,
sebab bahaya mengancam justru jauh lebih pedih. Sebab hujan di musim kemarau bisa membawa banyak bencana. Jaga diri baik-baik, apalagi kondisi ekonomi juga diprediksi makin sulit. Semoga semua yang menakutkan tidak terjadi, sehingga mara bahaya hanya rekaan rasa takut. Selalu berdoa dan berserah pada Tuhan agar selamat sampai nanti. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.